Pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar peristiwa dan isu global yang terjadi dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Sorotan Dunia selengkapnya untuk Anda. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkoordinasi dengan petugas pertahanan sipil untuk menyalurkan 1 truk bantuan medis dan bahan bakar ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Pengiriman ini terjadi di tengah konflik berkelanjutan antara Israel dan Hamas yang terus memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berkolaborasi dengan petugas pertahanan sipil mengirimkan 1 truk bantuan berisi perlengkapan medis dan bahan bakar untuk Rumah Sakit Al-Ahli Arab di Gaza pada Minggu 5 Oktober 2025. Inilah video yang menunjukkan staf WHO tiba di rumah sakit dengan bantuan medis yang kemudian diturunkan dan dipindahkan ke gudang penyimpanan rumah sakit. Terlihat anggota tim WHO memasuki tenda medis dan memeriksa pasien yang terluka. Proses koordinasi dilakukan melalui WHO untuk membawa sejumlah obat-obatan ke Rumah Sakit Al-Ahli bersama 1 truk bahan bakar. Koordinasi ini juga memungkinkan tim medis Kementerian Kesehatan untuk mengambil korban di wilayah Jalan Al-Rashid. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal, menyatakan bahwa mereka terus mendesak organisasi internasional termasuk WHO dan seluruh pihak terkait untuk turun tangan agar tim pertahanan sipil dan medis dapat mengambil jenazah warga di berbagai lokasi di Gaza. Pemerintah Israel pada 8 Agustus menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki penuh kota Gaza. Menyusul kegagalan negosiasi dengan Hamas, militer Israel mengumumkan dimulainya fase kedua Operasi Gideon Chariots untuk membebaskan sandera dan mengusir Hamas dari Gaza. Saat ini Israel dan Hamas masih terlibat dalam pembicaraan terkait usulan perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang batas waktunya semakin dekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Korea Utara sebagai bentuk respon undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara. Dengan langkah ini semakin menegaskan komitmen Indonesia atas dialog konstruktif dan hubungan bekerja sama antara mitra di negara kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Moangkang mengungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono akan memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Son-hui di Pyongyang pada 10 hingga 11 Oktober. Dalam kesempatan diplomatik ini, Sugiono akan membicarakan perihal peningkatan kerjasama bilateral diantaranya dari sisi regional. Nantinya Menlu Sugiono akan meninjau kondisi kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang. Tinjauan ini dilakukan Sugiono mengingat penutupan kantor KBRI Pyongyang pada tahun 2021 lalu terkait pandemi COVID-19. Adapun jika ditarik mundur, riwayat Menteri Luar Negeri berkunjung ke Pyongyang pada tahun 2013 lalu di era pemerintahan Presiden SBY. Melakukan kunjungan kerja ke Pyongyang pada 10 sampai 11 Oktober untuk memenuhi undangan Menlu Republik Rakyat Demokratik Korea. Dan pada 11 Oktober, Pak Menlu akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Korea yang mulia Cho Son-hui. Dan isu-isunya tentunya membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional maupun global. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerjasama dengan berbagai mitra di kawasan. Dari Jakarta, Max Sinpo TV melaporkan. 5 rumah kosong di Buxton, bagian dari Outer Banks, North Carolina, runtuh ke laut saat badai Humberto dan Imelda menghantam Samudra Atlantik. Dalam kondisi laut yang ganas akibat badai, 5 orang yang dibangun di atas tiang tinggi jatuh ke dalam ombak di sepanjang pantai Buxton. Menurut National Park Service, reruntuhan itu terjadi antara pukul 14.00 hingga 14.45 waktu setempat. Pantai dipenuhi puing, papan kayu, bantalan, bahkan sisa struktur rumah saat gelombang laut menggulung pantai. Badan pengelola Seashore meminta pengunjung menjauhi lokasi runtuhan dan mengingatkan bahwa akan banyak kerusakan yang mungkin terjadi karena kondisi laut cukup ekstrim. Akibat bencana ini, wilayah sepanjang pantai utara Buxton hingga selatan ditutup demi keselamatan publik. Badai Humberto dan Imelda memberi tekanan gelombang keras ke garis pantai. Dampaknya tak hanya terhadap rumah, namun juga berdampak pada layanan feri antara Ocracoke dan Hatteras. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan orang yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy kembali menyuarakan aksi terkait adanya genosida yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina.
Dalam aksinya ini juga bertepatan dengan adanya insiden blokade Israel terhadap kapal relawan Global Sumut Flotilla, sehingga mereka meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terkait genosida yang ada di tanah Palestina. Ratusan orang yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika yang ada di Jakarta. Dalam aksinya ini, mereka juga mengibarkan bendera Palestina dan membawa atribut aksi seperti spanduk dan juga poster untuk menghentikan genosida yang ada di Palestina. Aksi ini digelar untuk memperingati 2 tahun Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina dan juga di tanah Palestina. Selain itu, aksi ini juga bertepatan dengan adanya aksi blokade yang dilakukan militer Israel terhadap para relawan Global Sumut Flotilla. Untuk itu, mereka meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terkait genosida yang ada di Palestina. Jadi, di sini kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas terkait dengan genosida yang berlangsung di Palestina Gaza. Baik, di sini kami ada beberapa elemen, utamanya dikoordinir oleh Indonesian Global Peace Convoy ataupun IGPC yang kemarin menjadi koordinator untuk misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dari Indonesia. Para pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandip Chakravorty, menjajaki kerjasama di sektor mineral kritis dan energi. Indonesia dan India bersepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandip Chakravorty di Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu terkait perusahaan India yang telah berinvestasi di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru di sektor-sektor strategis, mulai dari mineral kritis dan energi hingga produk susu dan sektor potensial lainnya. Menurut Rosan, India merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Maka dari itu, pertemuan dengan duta besar ini untuk fokus membuka peluang di seluruh provinsi agar bisa membangun dialog kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan sejumlah kejuaraan internasional lainnya yang berlangsung di Guermes, Republik Chechen. Kejuaraan ini berlangsung bertepatan dengan ulang tahun Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang ke-73 tahun. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan berbagai kejuaraan internasional untuk memperingati ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin di Gudersman, Republik Chechen. Rekaman yang diambil pada 5 Oktober menunjukkan para pecinta olahraga ekstrim melompat dari pesawat, mendarat dan meluncur di atas kolam buatan. Putin merayakan ulang tahun ke-73 pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu. Pelatih Kepala Tim Nasional Terjun Payung Rusia, Vadim Niyazoy, menyebutkan tingginya tingkat kompetisi di mana para peserta berusaha membuktikan kemampuan mereka menjelang akhir musim. Niyazoy menambahkan, para penerjun tidak hanya ingin meraih medali, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk lolos ke tim nasional yang akan bertanding dalam kejuaraan internasional di Uni Emirat Arab pada Januari 2026. Seorang penerjun asal Rostov-on-Don, Vladislav Srečbakov, mengungkapkan persiapannya untuk kejuaraan ini. Ia menjelaskan ada 3 tahap selama musim berlangsung, dimulai dari bulan Mei dengan latihan yang dilakukan sepanjang musim panas, hingga tiba saat final di mana para atlet dalam kondisi fisik terbaik untuk menunjukkan hasil latihan. Sebanyak 113 penerjun dari 27 wilayah Rusia, Belarus, dan Kazakhstan turut berpartisipasi dalam ajang ini. Final Piala Rusia yang didedikasikan untuk Presiden Chechen pertama, Ahmad Kadzi Kadyrov, serta kejuaraan dalam rangka ulang tahun ke-73 Presiden Putin, berlangsung di The Putin Russian Specialist Force University di Gudersmas dari 28 September hingga 8 Oktober 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sebuah terobosan dalam dunia pertanian muncul di Jakarta Selatan. Ladang Farm di Cilandak menghadirkan konsep pertanian vertikal hidroponik yang dinilai mampu mengubah masa depan produksi pangan di kota besar. Dengan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi air tinggi, Ladang Farm tak hanya menghasilkan sayur segar berkualitas, namun juga memberi contoh nyata bagi masa depan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Ladang Farm yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan revolusi dalam produksi pangan melalui fasilitas vertikal hidroponik setinggi 18 meter. Di dalamnya, para petani menanam selada, kemangi, dan sishoperilla tanpa tanah, menggunakan sistem air yang sangat efisien. Pertanian urban ini mampu menghasilkan hingga 2 ton sayuran setiap bulan. Hasil panennya didistribusikan ke pasar, toko online, restoran, dan hotel di seluruh wilayah ibu kota. Inisiatif ini menjadi contoh masa depan pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan lahan tanpa mengorbankan pasokan pangan bagi jutaan penduduk kota. Berdiri sejak tahun 2022, Ladang Farm berfokus pada budidaya hidroponik urban berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, perusahaan ini mulai membuka fasilitasnya untuk media dan publik setelah 3 tahun penelitian intensif untuk menghasilkan produk terbaik. General Manager Ladang Farm Teknologi Nova Riswanto menjelaskan fasilitas ini menjadi bukti keseriusan dalam penelitian dan inovasi pertanian. Ladang Farm ini menggunakan struktur vertical farming dengan berbasis sistem IoT. Di Ladang Farm ini memproduksi ada 5 jenis tanaman. Yang pertama kita ada Thai basil, yang kedua ada Italian basil, yang ketiga ada shiso atau perilla, yang keempat ada mint, yang kelima ada selada. Setiap hari pekerja dapat memanen 35 hingga 40 kg selada, serta sekitar 10 kg kemangi Thailand dan Italia. Fasilitas Ladang Farm terdiri dari area panen, area pembibitan, ruang rejuvenasi, rumah kaca, dan instalasi hidroponik dengan lebih dari 33.000 tanaman hidroponik di dalamnya. Tidak ada perawatan khusus yang diberikan untuk tanaman. Jika tanaman kekurangan nutrisi, dilakukan pemupukan daun untuk penyerapan cepat dan efektif. Teknologi ini memungkinkan hasil panen yang melimpah dalam waktu singkat. Teknologi hidroponik vertikal semakin populer di kalangan masyarakat. Hasil pertanian yang dihasilkan secara hidroponik mulai mempengaruhi harga pasar lokal dan mendorong kemajuan dunia pertanian di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Arsip rekaman drone menunjukkan sejumlah wilayah di Gaza termasuk Jabalia, Shejaya, Al-Rimal, dan kawasan pelabuhan Gaza sebelum mengalami kehancuran akibat 2 tahun perang. Rekaman itu menunjukkan kehidupan sehari-hari warga Gaza yang kini hanya menjadi kenangan setelah serangan militer Israel berlangsung sejak Oktober 2023. Arsip video tersebut menampilkan rumah-rumah penduduk di Jabalia, kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang di Shejaya dan Al-Rimal, serta perahu-perahu yang tersandar di pelabuhan Gaza. Pada masa itu, semua terlihat sebagai bagian dari kehidupan harian masyarakat Gaza, sebelum bombardir berkepanjangan menghancurkan kota tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel, menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Israel kemudian melakukan operasi militer di seluruh wilayah Gaza dengan 67.074 warga Palestina tewas dan 169.430 orang terluka hingga saat ini. Berita diterbitkan berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Gaza. Kampanye militer Israel masih berlanjut melalui fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan membubarkan Hamas. Di tengah seruan internasional untuk gencatan senjata permanen, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana damai 20 poin yang dikabarkan telah disetujui Hamas dan Israel.
serta disambut sejumlah pemerintah Arab dan internasional sebagai landasan mengakhiri konflik di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah konflik berkepanjangan di Gaza, sejumlah prajurit TNI menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam misi perdamaian. Saat ditemui di kawasan Monas dalam peringatan HUT TNI ke-80, mereka menegaskan bahwa keikutsertaan ini dilandasi semangat kemanusiaan, bukan untuk berperang. Saat ditemui di kawasan Monas dalam momen HUT TNI ke-80 pada Minggu 5 Oktober, sejumlah prajurit TNI menyampaikan kesiapan mereka untuk bergabung dalam misi perdamaian di Gaza di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menegaskan bahwa keikutsertaan ini bukan untuk berperang, melainkan menjalankan misi kemanusiaan demi melindungi warga sipil yang terdampak konflik. Letda Laut Kesehatan Lia Aliyah, perwira wanita berusia 25 tahun, mengungkapkan rasa hormatnya jika diberi kesempatan menjadi bagian dari pasukan perdamaian. Baginya penugasan ke Gaza bukan sekedar tugas luar negeri, tetapi juga ujian kemanusiaan dan moral. Hal serupa disampaikan Sertu Kowatkat Fadila Arsya, yang menegaskan bahwa motivasinya adalah nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam bertugas. Ya, pikiran pertama saya yaitu tentunya saya akan merasa sangat bangga dan suatu kehormatan bagi saya karena hal ini tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti saya. Kemudian ini juga suatu amanah yang besar untuk saya sehingga saya harus mempersiapkan diri mulai dari siap dari mental, fisik dan sebagainya. Karena kami juga di sini untuk melindungi masyarakat sipil, menciptakan keamanan dan juga rasa damai untuk masyarakat. Ya, menurut saya tantangan paling besar bagi kita pasukan perdamaian Indonesia yaitu adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat lokal sehingga tanpa adanya rasa kepercayaan itu maka kita sebagai pasukan perdamaian Indonesia tidak akan berjalan secara efektif. Nilai yang kami ambil dalam penugasan ini adalah tanggung jawab, kemanusiaan dan profesionalisme sebagai prajurit yang ditugaskan dalam perdamaian negara. Prajurit bukan hanya sekedar mengabdi pada negara tetapi kepada manusia, yang terutama negara yang memiliki konflik seperti Gaza yang membutuhkan keamanan dan kepedulian merangkul masyarakat dari kami sebagai prajurit. Sementara itu, Kopral 2 Haripuro menegaskan kesiapannya. Jika sewaktu-waktu ditugaskan ke Gaza, ia menekankan bahwa misi tersebut tidak bersifat ofensif, melainkan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Secara mental dan emosional kami tanamkan sejak diri bahwasanya tugas ke depan itu bukan operasi militer, melainkan tugas kemanusiaan. Bukan mengalahkan musuh sebagai prioritas kami, tetapi melindungi warga sipil sebagai prioritas kami. Dan itu tentunya membutuhkan kesabaran dan juga kekuatan menahan diri. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang umum PBB juga telah menyatakan kesiapan Indonesia mengirim hingga 20 personel dalam misi perdamaian jika mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam momen HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, pasukan TNI menyampaikan kesiapan mereka untuk menjalankan misi perdamaian di Kongo. Mereka akan bertugas di bawah bendera PBB dengan mengemban pesan kemanusiaan dari Presiden Prabowo Subianto.
Saat memperkenalkan diri di lokasi perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta pada Minggu 5 Oktober, Komandan Satgas Pasukan Gerak Cepat TNI untuk Misi Perdamaian PBB di Kongo, Kolonel Infanteri Ferdin Wardana, menegaskan kesiapan penuh pasukannya. Mereka akan bertugas di bawah misi MONUSCO dengan fokus pada tugas kemanusiaan dan perdamaian. Kolonel Fardin menyampaikan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan dan kesejahteraan prajurit, termasuk yang bertugas di luar negeri, sangat luar biasa. Dukungan langsung dari Presiden menjadi sumber semangat tersendiri bagi para prajurit sebelum diberangkatkan ke daerah misi. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan negara kepada seluruh anggota Satgas Garuda. Saya Kolonel Infanteri Fardin Wardana. Jabatan kami sehari-hari adalah Danbrigif 6 Trisakti Balajaya Divisi Infanteri Dokostrat. Pada penugasan kali ini kami ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas Pasukan Gerak Cepat TNI pada misi MONUSCO. Secara pribadi saya melihat hal ini sangat luar biasa. Kami sangat diperhatikan dari mulai tingkat pembekalan, kemudian persiapan pemberangkatan sampai dengan saat akan berangkat, di mana beliau juga datang kepada kami memberikan tambahan motivasi, memberikan tambahan moral, meningkatkan kepercayaan diri kami untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya pada misi kali ini. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwasannya di sela-sela kepadatan kegiatan beliau beraktivitas memimpin negara ini, beliau menyempatkan waktu beliau untuk memberikan pengarahan, memberikan motivasi kepada kami, dan beliau berpesan kepada kami untuk terus memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara di kancah internasional. Atas nama pribadi dan mewakili seluruh anggota Satgas yang saya bawa, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh negara kepada kami. Tentunya kami akan terus memberikan yang terbaik demi nama harum tegaknya merah putih di daerah misi kami. Lebih lanjut, Fardin menjelaskan bahwa pasukan yang dipimpinnya telah melalui rangkaian persiapan panjang, termasuk latihan pra-keberangkatan untuk menghadapi situasi kompleks di Kongo. Ia menegaskan bahwa setiap prajurit membawa pesan moral dari Presiden, yakni 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dapat kami laporkan kepada Mas bahwasannya Satgas kami sangat siap karena melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari seleksi tahap 1 dan tahap 2, kemudian kami juga dibekali oleh kegiatan atau latihan pratugas, termasuk peninjauan medan di daerah operasi. Jadi saya meyakini bahwasannya prajurit yang saya pimpin akan mampu melaksanakan tugas dengan baik di daerah misi. Kebetulan kami pernah melaksanakan beberapa kali misi ditunjuk oleh Indonesia, baik itu di misi Libanon maupun saat ini ditunjuk pada misi MONUSCO. Pada misi MONUSCO ini memang agak sedikit terjadi perbedaan karena konflik yang terjadi di daerah Kongo merupakan konflik antar suku, di mana pasukan-pasukan tersebut dibangun oleh milisi karena ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Kami harapkan kehadiran kami di sana dapat membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Kami melaksanakan kegiatan latihan di bawah PMPP TNI. Saya rasa cukup memberikan pembekalan kepada kami, kepada prajurit yang akan bertugas di lapangan tentang hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Kami juga akan terus berpegang teguh kepada SOP, ROE, ditambah lagi kami juga akan membawa nama baik, menciptakan kehidupan yang lebih baik di daerah misi. Kami hadir bukan hanya sebagai representasi daripada TNI, namun kami hadir sebagai representasi daripada bangsa Indonesia, di mana sesuai dengan amanat yang telah dipesankan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwasannya 1000 kawan sangatlah sedikit, satu musuh itu cukuplah atau luar biasa banyaknya. Hal ini akan kami pegang teguh, di mana kami harus dapat membawa harum, kami harus dapat mengimplementasikan apa yang telah beliau sampaikan kepada kami agar terus membawa nama baik Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menerima kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri Belanda, David van Wil, di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas polemik kemanusiaan yang terus terjadi seperti krisis di Gaza hingga proses perdamaian di Ukraina.
Kementerian Luar Negeri menyambut kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Belanda, David van Wel, di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Kunjungan ini menjadi balasan Belanda usai delegasi Indonesia bertolak ke Belanda beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengungkapkan kolaborasi yang akan dilakukan merujuk ke bidang penelitian, konservasi, hingga pendidikan publik. Mengenai polemik kemanusiaan, kedua Menlu tersebut juga membahas proses perdamaian di Ukraina, serta situasi di Palestina, hingga isu regional Asia Tenggara, di mana peran pentingnya untuk membina kawasan Indo-Pasifik ke situasi damai dan berlandaskan aturan yang sesuai. Decision actually goes beyond ecological exchange. It symbolizes a shared history, reconciliation, and mutual trust, as well as creating new opportunities for collaboration, research, conservation, and public education. And building on this momentum, we have also reached another pivotal milestone today with the launch of the Plan of Action of 2026-2029. And this plan offers concrete roadmap to deepen our comprehensive partnership for the benefit both of our nation. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Belanda David van Wel menerangkan momentum pertemuan diplomatik ini merupakan dialog penting, tanda keseriusan negara kincir angin tersebut mengenai politik, kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Kerjasama yang menjadi sorotan penting adalah soal rantai pasokan minyak kelapa sawit sebagai upaya mendukung petani kecil hingga mengurangi dampak deforestasi di hutan tanah air. Today's visit builds on those achievements and marks the beginning of a new phase. In the coming period, we will develop our joint plan of action for further shaping our cooperation. Bilaterally, in key areas such as water management, energy and food security, and regionally in the Indo-Pacific, with a focus on maritime security and as mutual gateways. With the Netherlands as Indonesia's entry point to the EU and Indonesia as our gateway to ASEAN. And multilateral through diplomatic coordination to promote our shared values and interests. And a concrete example of this was the signing that we just did of the Lisbon II Memorandum of Understanding, a joint effort by the Netherlands, Indonesia and the UK to make all our supply chains more sustainable and more inclusive, with a special focus on smallholder farms and reducing deforestation. Dari Jakarta, Maximpo TV melaporkan. Beralih ke Presiden Donald Trump yang mengumumkan akan mengirim pasukan federal ke Portland, Oregon untuk menangani kelompok yang ia anggap teroris domestik. Namun, Gubernur Oregon, Tina Kotek, menolak rencana tersebut dan menuding Trump menyalahgunakan kewenangan sebagai presiden. Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa Departemen Pertahanan akan menyediakan pasukan untuk melindungi fasilitas imigrasi AS yang ia klaim diserang kelompok radikal. Namun Gubernur Kotek menegaskan Portland tidak membutuhkan intervensi militer dan situasi lokal terkendali. Dalam konferensi pers ia menyatakan tidak ada pemberontakan dan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Wali Kota Portland, Kate Wilson, juga menolak keberadaan pasukan federal dan menyebut kotanya bukan target militer. Pejabat lokal menilai Trump sengaja memberikan gambaran palsu tentang Portland yang sebenarnya sedang memulihkan diri dari dampak protes 2020. Sementara itu, Trump juga menyiapkan penempatan pasukan di Memphis, Tennessee. Sekitar 150 personel dijadwalkan tiba minggu depan, namun langkah ini juga ditolak oleh warga dan aktivis. Mereka menggelar demonstrasi dan menuntut investasi untuk sekolah, pelayanan kesehatan, dan program sosial, bukan pasukan federal. Kongres Delegasi Oregon mengirim surat kepada Trump untuk menolak kehadiran pasukan federal. Mereka menilai langkah ini penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan bisa memicu kekerasan yang justru ingin dihindari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari dalam negeri, CEO Danantara, Rosan Roslani, tak hanya berfokus pada pengembangan kampung haji di Indonesia di Mekah, namun juga memberikan perhatiannya pada pengelolaan dana haji. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Rosan menyampaikan skema pendanaan untuk memberikan manfaat optimal bagi para jemaah haji Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, CEO Danantara @Rosan Roslani terlihat dirinya melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Fadlul Imansyah di Wisma Danantara.
Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret percepatan pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah agar berjalan sesuai dengan jadwal sekaligus menyiapkan skema pendanaan yang tepat dan juga berkelanjutan untuk memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia. Selain itu, keduanya membahas kerjasama strategis dalam pengelolaan dana haji dan juga investasi syariah jangka panjang dengan tujuan mengoptimalkan portofolio yang produktif, berkelanjutan, dan tetap sesuai prinsip syariah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sejumlah pemuda di Bogota menggelar aksi demonstrasi untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina pada Kamis 2 Oktober 2025. Aksi ini digelar setelah kapal flotila Global Sumut dicegat Israel di Laut Internasional saat menuju Gaza dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan. Inilah gambar yang menunjukkan para demonstran bergerak di sekitar kantor Asosiasi Pengusaha Kolombia atau ANDI. Mereka membawa banner dan poster dengan pesan solidaritas untuk Palestina. Para pemuda menyebut mobilisasi ini sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan pemerintah Israel. Mereka menilai penahanan terhadap para aktivis flotila, termasuk 2 rekan mereka, sebagai tindakan ilegal. Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience Demonstran menyebut tindakan kawan-kawan mereka sebagai bentuk disobedience sipil tanpa kekerasan. Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi Demonstran juga menyambut keputusan pemerintah Presiden Gustavo Petro yang mengusir seluruh delegasi diplomatik Israel dari Kolombia. Mereka mendesak organisasi internasional untuk mengambil tindakan konkret menghentikan serangan Israel terhadap warga Palestina, di antaranya dengan embargo senjata, embargo energi, serta sanksi diplomatik. Namun seiring perjalanan waktu, aksi ini berujung bentrokan dengan pihak kepolisian. Petugas mengerahkan pasukan anti huru-hara dan kendaraan taktis untuk membubarkan massa. Sejumlah pemerintah dan organisasi internasional menyerukan penghormatan hukum humaniter dan mendesak pemulangan para aktivis secara aman karena dinilai tidak melakukan tindak pidana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengungsian massal kembali terjadi di Gaza pada Rabu 1 Oktober 2025 ketika warga melarikan diri dengan kendaraan dan berjalan kaki di tengah gempuran serangan udara Israel. Gelombang ini terjadi setelah tentara Israel menutup jalan Al-Rashid yang menjadi satu-satunya akses terakhir bagi warga untuk berpindah dari Gaza Utara ke selatan. Langkah ini terjadi setelah pengumuman penutupan Jalan Al-Rashid oleh militer Israel yang merupakan jalan terakhir untuk warga berpindah ke selatan dari Gaza Utara. Rekaman gambar menunjukkan asap tebal membumbung saat helikopter militer menyerang wilayah tersebut. Warga terlihat melarikan diri dengan membawa barang-barang seadanya yang masih bisa mereka bawa. Seorang warga bernama Muhammad Abu Tabak mengatakan, mereka yang meninggal sudah berada dalam kedamaian, namun yang masih hidup menderita karena kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenda. Warga lain juga mengungkapkan Israel telah menutup jalan sehingga tidak ada lagi air, layanan, atau jalan keluar. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrai melalui Telegram mengumumkan Jalan Al-Rashid ditutup untuk lalu lintas mulai Rabu siang. Namun ia menyebutkan bahwa warga yang belum dievakuasi masih diperbolehkan bergerak ke selatan dengan izin melintas tanpa pemeriksaan pada tahap ini. Pada 8 Agustus 2025, pemerintah Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza City setelah gagalnya perundingan dengan Hamas. Langkah ini diiringi peluncuran fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan menghapus Hamas dari Gaza. Perang di Gaza sendiri meletus sejak 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang menyebabkan 66.148 warga Palestina tewas dan 168.716 orang lainnya terluka hingga saat berita ini diturunkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan ribuan demonstran yang didominasi Gen Z turun ke jalan di Madagaskar untuk menuntut Presiden Andry Rajoelina mengundurkan diri. Aksi ini terjadi setelah penumpasan demo sebelumnya menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka.
Inilah video yang menunjukkan kerumunan besar demonstran yang bernyanyi dan berarak dengan pengawalan ketat pasukan keamanan dan polisi. Para demonstran menyatakan, selama 16 tahun negara Madagaskar seakan ditinggalkan dan pemerintah harus segera dibubarkan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah sampai semua pemimpin saat ini mundur dan sistem yang ada diubah. Protes yang didominasi kaum muda ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang membuat sebagian besar warga hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan PBB menyebutkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan serta terjadi insiden penjarahan. Pada Senin 29 September lalu, Presiden Rajoelina membubarkan pemerintahannya untuk meredakan ketegangan. Namun para demonstran kini menuntut dirinya untuk turut mundur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Dari warga Zamboanga City di Filipina menunjukkan kecintaan mereka terhadap hewan peliharaan melalui ajang unik berupa fashion show, parade, dan upacara pemberkatan untuk hewan kesayangan mereka. Acara ini menjadi bagian dari perayaan Zamboanga Fermosa Festival yang digelar di Santa Maria Central Schools Pet Center. Dalam tayangan terlihat seekor kucing mengenakan gaun bunga yang rumit, anjing dengan gaun penuh kupu-kupu dan bunga, hingga Chihuahua yang tampil layaknya putri. Ada pula kucing berpakaian muslim tausuk di atas perahu Vinta yang ikonik. Acara bertajuk Paws and Applause Revolutioning Animal Welfare in Zamboanga ini disponsori oleh GCI Zamboanga dan dianggap sebagai inisiatif baru dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Pemilik hewan, Catherine Falkatan, mengungkapkan kebahagiaannya usai menerima penghargaan fashionista. Menurutnya hasil jahitan tangannya sendiri terbayar sudah saat peliharaannya selalu memenangkan penghargaan di tiap kompetisi. Sebelum fashion show dimulai, acara dibuka dengan upacara pemberkatan hewan peliharaan sebagai bentuk rasa syukur atas kebahagiaan yang diberikan para hewan kepada keluarga. Dalam acara ini, panitia juga menyediakan vaksinasi anti rabies gratis dan layanan penanaman chip identitas untuk hewan. Langkah ini dinilai penting mengingat penyakit rabies masih menjadi ancaman kesehatan serius di kota pantai tersebut. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong pemilik hewan agar lebih bertanggung jawab dalam merawat peliharaan mereka. Panitia menekankan pentingnya vaksinasi rutin setiap tahun untuk mencegah dan memberantas penyebaran rabies di Zamboanga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, hampir 900 pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di lereng timur Gunung Everest sejak Sabtu lalu berhasil dievakuasi. Penyelamatan dilakukan setelah salju lebat menutup jalur pendakian di wilayah Tibet. Media resmi Tiongkok melaporkan ratusan pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di ketinggian lebih dari 4.900 meter berhasil dibawa ke tempat aman. Rekaman pada 4 dan 5 Oktober 2025 menunjukkan sejumlah pendaki yang berjuang menembus salju tebal sebelum tiba di Gudang, sebuah kota kecil di prefektur Shigatse. Salju lebat yang turun sejak akhir pekan menyebabkan jalur pendakian terputus. Salah seorang pendaki, Ges Wang Chen, mengungkapkan mereka harus menyingkirkan salju dari tenda setiap 20 menit untuk menghindari tertimbun. Total terdapat 580 pendaki dan lebih dari 300 pemandu pengembala yak serta pekerja lain yang terdampak. Sekitar 350 pendaki berhasil turun pada Senin 6 Oktober dan seluruhnya sudah dievakuasi pada Selasa 7 Oktober 2025. Badai salju tersebut dipicu hujan deras di wilayah selatan Tibet yang memicu longsor dan banjir bandang menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
beralih ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali menggerebek kebun ganja dengan sistem hidroponik di salah satu rumah kontrakan di wilayah Desa Ubung Kaja, Kota Denpasar. Dari penggerebekan ini, petugas menangkap pasangan suami istri warga negara asing WNA Belanda dan Rusia dengan barang bukti berupa tanaman ganja hidroponik. Berikut perlengkapannya. Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik penggerebekan kebun ganja dengan sistem hidroponik di salah satu rumah kontrakan di Jalan Bina Kusuma 4, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Industri narkotika rumahan jenis ganja ini dikembangkan pasangan suami istri negara asing WNA berinisial NR asal Belanda dan KV asal Rusia. Kedua WNA tersebut memodifikasi rumah dan perkarangan untuk dijadikan kebun ganja. Aktivitas perkebunan modern itu mulai aktif sejak Mei 2025 dan dilakukan secara sangat tertutup sehingga tidak diketahui oleh pemilik rumah apalagi masyarakat lainnya. Meskipun tertutup rapat, kegiatan mencurigakan WNA itu tetap tercium di Tres Narkoba Polda Bali. Aparat mendapat informasi kalau di dalam rumah ada kebun ganja dengan sistem hidroponik. Ketika aparat melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah, ditemukan banyak tanaman ganja hidroponik. Tersangka membentuk beberapa area untuk dijadikan tempat pembibitan hingga penanaman. Tenda hidroponik juga dibangun termasuk kelistrikan dan pengairan, mulai dari penyemaian biji hingga pembibitan pada pot hidroponik, serta area pertumbuhan tanaman ganja siap panen. Kegiatan tersangka sangat terorganisir, dengan pengawasan kamera CCTV di setiap sudut ruangan. Tersangka mengaku mendapatkan bibit ganja dari seseorang berinisial C yang kini masih dalam pengembangan lebih lanjut. Sejak melakukan penanaman mulai bulan Mei 2025 lalu, tersangka mengaku belum sempat melakukan panen. Ada beberapa pohon yang sudah siap dipanen, namun Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sudah lebih dulu melakukan penggerebekan. Lagi berangkat ke Thailand, sehingga kalau untuk panen yang bersangkutan sampai saat ini menurut keterangan bahwa dia belum panen. Saat ini kita masih mendalami karena kan kalau kita lihat dari bukti yang ada bahwa ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan mungkin juga akan menjual. Karena kan di situ kita lihat memang ada timbangan ya, di dalam kita ada timbangan, sehingga kan ada dugaan bahwa dia juga mungkin akan mengedarkan ke orang-orang yang tertentu yang mungkin dia kenal. Saat ini hanya NR 31 tahun yang berkewarganegaraan Belanda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan istrinya KV berusia 33 tahun asal Rusia masih diperiksa sebagai saksi. Polda Bali terus mendalami jaringan kartel narkoba tersebut, serta penyokong dana yang melibatkan dua WNA tersebut. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional atas keberhasilannya menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini ditunjukkan melalui penutupan proyek RED Plus Result Based Payment yang digelar di Balai Kartini, Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Utama Rosa Vivin Ratnawati menghadiri penutupan proyek Indonesia RED Plus Result Based Payment untuk periode 2014 hingga 2016. Indonesia menegaskan perannya sebagai pemimpin aksi iklim global dengan capaian nyata dalam penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Melalui skema RED Plus ini, Indonesia menerima pembayaran berdasarkan hasil sebesar total 499,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana 340,7 juta dolar telah disalurkan, termasuk dukungan dari Green Climate Fund melalui UNDP sebesar 103,8 juta dolar. Capaian ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement dan mewujudkan target Volume Net Sink 2030, di mana serapan karbon dipastikan lebih besar dari emisi yang dilepaskan. Program RED Plus juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal, mendorong keadilan lingkungan, serta memperkuat ekonomi hijau yang inklusif. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pembangunan rendah karbon dapat dicapai melalui tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan berbasis bukti. Keberhasilan RED Plus menjadi warisan penting bagi generasi mendatang, meneguhkan bahwa upaya pelestarian hutan dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, suasana kota Seoul dipenuhi dengan deru drone pada ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025. Lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara unjuk keterampilan dan teknologi di ajang bergengsi ini. Kota Seoul dimeriahkan dengan dengung tinggi drone pada Rabu 1 Oktober 2025 saat puluhan UAV meluncur menuju garis finish di ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025 menunjukkan teknologi canggih dan keterampilan operator. Rekaman memperlihatkan para kontestan menerbangkan drone mereka di Gwangnaru, Hangang Drone Park, sementara penonton menyaksikan dengan takjub. Seorang peserta menjelaskan bahwa FPV atau First Person View berarti menerbangkan drone dengan perspektif langsung dari kamera drone, sehingga memberikan pengalaman seolah-olah pilot berada di dalam kokpit. Menurutnya hal ini membuat manuver lebih tajam dan kreativitas udara lebih hidup. Seorang pilot dari Jepang mengaku mencoba peruntungan di ajang ini setelah mendengar banyak tim kuat Korea Selatan tak dapat hadir karena musim ujian. Ia berharap meski timnya lebih lemah, masih memiliki kesempatan merebut piala. Bagi banyak penonton, menyaksikan balapan drone dan sepak bola drone merupakan pengalaman baru. Seorang penonton mengaku terpesona melihat drone football yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kejuaraan dunia balap drone ini menghadirkan lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara selama 2 hari, sekaligus menegaskan posisi Seoul sebagai pusat kompetisi drone internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali ke agenda Kabinet Merah Putih di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkompinda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara Sebatik. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan. Bersama dengan Komisi 2 DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau pos lintas batas negara atau PLBN Indonesia-Malaysia di Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Sabtu 4 Oktober 2025. Wamendagri menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkopimda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara Sebatik. Dalam kesempatan itu, Wamendagri pun melihat langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga menurut Wamendagri, diperlukan dukungan kebijakan berkelanjutan, tetapi tidak saja untuk pertahanan dan keamanan, melainkan juga untuk kesejahteraan warga di sini. Ke warung rumah perbatasan. Ini betul-betul di perbatasan Indonesia-Malaysia ya. Ini ruang tamunya masih Indonesia, masuk ke sini sudah Malaysia nih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali ke Menteri Luar Negeri Sugiono yang memimpin rapat pimpinan Kementerian Luar Negeri untuk membahas arah dan prioritas diplomasi Indonesia ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Kemlu menegaskan fokusnya pada penguatan kelembagaan, diplomasi ekonomi, serta kesiapan menghadapi berbagai agenda internasional agar diplomasi Indonesia semakin adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dan pentingnya memperkuat peran diplomasi Indonesia dalam isu ekonomi global dan kemanusiaan. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Lilla Karsai, untuk membahas penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Hungaria yang memasuki usia 70 tahun hubungan diplomatik. Sugiono selain itu bertemu dengan Presiden Economic Research Institute for Asian and East Asia atau ERIA, Profesor Tetsuya Watanabe. Pertemuan ini membahas komitmen untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan melalui penelitian dan kebijakan yang berbasis riset. Melalui rapat pimpinan dan sejumlah pertemuan bilateral, Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat peran Indonesia di tingkat regional dan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari perairan sengketa di Laut China Selatan, petugas China Coast Guard menggelar hari perayaan ulang tahun ke-76 Tiongkok. Perayaan ini berlangsung di tengah patroli rutin di sekitar Scarborough Shoal yang juga diklaim Filipina. China Coast Guard merayakan hari ulang tahun ke-76 Tiongkok di tengah patroli rutin di perairan sengketa Scarborough Shoal atau Huangyandao. Rekaman yang dirilis pada Rabu 1 Oktober 2025 memperlihatkan para pelaut berdiri di atas kapal Dahao 3304 dan berseru,
Dari Huang Yandao, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 untuk Republik Rakyat Tiongkok. Semoga negara kita sejahtera dan rakyat hidup damai, harmonis. Setelah pembentukan Cagar Alam Nasional Huang Yandao pada 10 September 2025, China Coast Guard mengerahkan misi patroli 50 hari untuk mempertegas klaim kedaulatan dan menjaga keamanan ekologis di wilayah tersebut. China dan Filipina sama-sama mengklaim Scarborough Shoal dan perairan sekitarnya. Namun Beijing secara de facto mengendalikan wilayah itu sejak 2012 setelah bersih tegang dengan Manila. Dalam beberapa waktu terakhir, kedua negara terlibat sejumlah insiden di perairan ini, saling tuduh melakukan patroli ilegal dan manuver tabrakan yang disengaja. Scarborough Shoal terletak di Laut Cina Selatan, sekitar 220 km barat Pulau Luzon, Filipina, dan lebih dari 800 km selatan Hong Kong. Pada 2016, Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS mengakui hak tradisional nelayan tradisional dari kedua negara untuk menangkap ikan di wilayah itu, namun tidak mengeluarkan keputusan mengenai kedaulatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Sorotan Dunia kali ini. Saya Priska Priscilla, mewakili seluruh kru yang bekerja, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.